Kalau kita kan mau mati takut, bener nggak ini? Takut lah. Nah kan ada ayat Qur'annya itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan Muhammad, tawarin tuh yang namanya Bos Amin. Innal mauta, sesungguhnya mati. Mau nggak tawarin mati? Habis ngaji mati masuk surga? Nggak mau, orang kreditan, angsuran banknya masih banyak. Hah? Asal masuk surga, masalah. Oh ya. Makanya ayatnya tafirruna minhu, pasti nggak mau. Haji Junedi yang udah tua mau cek. Wah iya. Tapi ketika orang ditawarin mati ndak mau, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati itu akan menemuimu, akan menjemputmu dimanapun itu. Belum lama kan viral Ibu Hajah Taslimah lagi mimpin tahlil wafat. Maka ketika ditawarin mati ndak mau karena takut, tapi Ibnu Al-Arabi belum seneng mau ketemu Allah karena udah sampai. Nah kita itu kan kalau mau mati takut ya, karena memang merasa diri kayaknya kok bekalnya belum cukup. Nah maka di sini waruwiya anna malakal maut, sesungguhnya malakal maut Israil dakhala masuk ala Dawud alaihi salatu wassalamu, di rumahnya Nabi Dawud alaihi salam. Jadi malaikat Israil nemuin Nabi Dawud. Nabi Dawud itu siapa Pak? Nabi Dawud itu bapaknya Nabi Sandi. Waduh, Nabi Sandi. Nabi preman. Oh, kirain preman. Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman punya ayah namanya Nabi Dawud, seorang raja yang gagah perkasa yang mengalahkan raja Jalut wa Malut. Jadi Raja Jalut wa Malut itu orang raksasa, gede banget Pak. Nah kalahnya sama Nabi Dawud cuma pakai ketapel, you know ketapel? Bintang. Menang Nabi Dawud. Nabi Dawud punya suara yang sangat merdu. Kitab yang diturunkan Nabi Dawud, kitab apa namanya? Zabur ya. Kitab Zabur. Kalau baca kitab Zabur, umpama ayatnya kayak tadi. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Saking indahnya suara Nabi Dawud, itu burung-burung yang terbang berhenti dengerin karena indah. Saking saktinya suara Nabi Dawud, besi-besi itu kalau dipegang langsung lumer. Makanya para qori itu puasanya rata-rata puasa Nabi Dawud. Puasa Nabi Daud puasa paling bagus setelah puasa Ramadan. Puasa 1 hari, puasa sehari tidak, terus begitu. Sudah ada yang pernah ngejalanin? Ya nggak usah lah. Ramadan aja malas ya puasa sunnah. Nabi Daud. Anna malakal maut dakhala ala Dawud alaihi salatu wassalamu faqala lahu man anta. Ketika Nabi Dawud lagi santai umpama di rumah, ya santai Nabi Dawud umpama lagi baca kitab Zabur, atau umpama Nabi Dawud lagi zikiran atau lagi apalah, tiba-tiba ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya Nabi Dawud, man anta, saha maneh? Dawudnya dari Ciamas. Kalau dari Cilacap piye? Rika siapa? Sampai Rika. Kalau Lampung ya kowe iki sapa ngene-ngene. Apa jawab Nabi Dawud malakal maut? Faqala,
man la yahabul muluk, orang yang tidak takut dengan pemerintah, dengan presiden, dengan raja, nggak takut sama sekali. Wala yamna'u minhul hasud, dan tidak ada benteng yang mampu menahannya. Mau benteng pakai besi, mau pakai keramik, mau pakai baja, tembus itu benteng. Wala yaqbalu rasya, dan orang yang tidak mampu untuk disuap atau tidak mau menerima suap. Dijawab, faqala fa idzan anta malakul maut. Apakah kamu malaikat maut Israel? Naam. Buset, ini malaikat Israel. Padahal malaikat Israel nemui orang tujuannya hanya satu, Mas Daryono, ya mencabut nyawa itu. Makanya jangan sekali-kali ketemu dengan malaikat Israel. Udah pernah ketemu Mas Amin? Mau ketemu? Baik, sekali ketemu, sekali ngelihat out. Nggak ada yang ngurus taklim, nggak ada yang bawa kotak sakti ya. Saya sama presiden nggak takut karena waktunya presiden mati juga saya cabut. Ratu Elizabeth II yang kuasa paling lama umur 96 tahun juga ditarik nyawanya mati. Kelas Elizabeth. Presiden Soeharto yang kuasa 32 tahun semua orang pada takut, wayahnya mati, tarik. Israel juga mati, nggak takut, apalagi cuman sama Haji Junaidi. Cemen Ji, tarik. Maaf Ji, kenyataannya begitu gitu loh. Wala yamna'u minhul hasud, tembok apapun saya jebol. Apa kata malakal maut? Tembus. Mama kita takut nih, kayak bikin ruangan khusus. Alah, nongol tiba-tiba malakal maut di situ. Terus walayak baru rosa, nggak mau disuap. Umpama tiba-tiba nongol bos Amin, sampai rumah tadi nanti di pintu. Waduh, ini malakal maut. Saya ngambil duit dulu ya. Berapa? Kira-kira berapa? Lah kalau ngomong 1 miliar, jual rumah sampean. Kemudian faidan anta malakul maut, loh kalau memang kamu malakul maut, walam asta'id liliqaika ba'du. Aduh, kelas Nabi Daud, aduh. Lewong saya belum siap-siap kalau ketemu kamu, kan kalau kamu datang pasti akan mencabut nyawa, dan hari ini saya akan dicabut nyawanya. Walam astangid, saya belum siap-siap, saya belum memperbanyak amalan, nggak banyak sholawat, nggak banyak baca Quran, nggak banyak ibadah, nggak banyak ngaji, nggak banyak, saya belum siap untuk ketemu kamu. Kenapa kamu nggak ngasih kabar malakal maut? Jawab Pak Israel. Faqala ya Dawud, Dawud, dengekkan ya. Kata siapa saya nggak ngasih kabar? Aina fulanu jarika, tetanggamu itu loh, yang namanya Sandi kemana? Mamanya malakal maut nemuin Pak Amin. Jadi tetanggamu Sandi kemana? Terus aina fulanu qaribika. Loh. Itu tetanggamu, kerabatmu, keponakanmu yang namanya Daryono kemana? Aina fulanu sahibika. Itu loh. Temenmu yang namanya siapa lagi ya? Saya Haji Junaidi takut. Sodik nggak ada. Sodik itu kemana? Sodik itu. Faqala, Nabi Daud jawab, wis mati kabeh. Yang namanya Sandi mati, Daryono mati, Sodik mati. Faqala, malakal maut ngomong, amma kana fi haula'i ibrah liman yusta'ad. Lah apakah itu tidak menjadi pelajaran? Kamu yang masih hidup punya teman mati,
punya tetangga mati, punya kerabat mati. Apakah itu nggak menjadi pelajaran? Apakah itu nggak menjadi tanda kalau saya juga akan datang untuk menemuimu? Tabut, itulah bahasanya. Maka pelajaran yang kita ambil, insya Allah 3 tahun yang lalu, apa 2 tahun, panjenengan semua kan masih ngaji dengan guru kita bersama kan? Tiap malam Ahad Pak Yai ngajar panjenengan semua bareng dengan kita. Sekarang beliau sudah berpulang ke rahmatullah, masih bagus, punya santri-santri yang baik mendoakan. Itu kan tanda kalau 2-3 tahun yang lalu guru kita, bisa jadi tahun ini adalah saya. Sementara orang yang namanya mati kembali kepada Allah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa-apa yang dilakukan akan dikembalikan kepada kamu. Kalau berbuat baik akan ada pahala, kalau berbuat jelek maka akan ada siksa. Oh, kalau begitu supaya saya tidak disiksa, saya harus berbuat baik. Ibrah. Maksudnya ini adalah pelajaran yang disampaikan. Maka supaya kita tidak terlalu pecicilan, Pak ya. Duh, kalau ngomong pecicilan kok yang pecicilan saya sendiri ini gimana ya? Pecicilan itu Bapak tahu nggak sih Pak pecicilan, Pak? Sekarpe dewe, semau sendiri. Dia hidup, ya kumaha aing. Saya mau sholat urusan saya, mau ngaji urusan saya. Kenapa kamu yang berisik? Tiap malam minggu pengumuman terus. Jamaah sekalian, biasa malam minggu habis maghrib ada taklim. Bagi yang sudah di rumah segera datang. Ngapain kamu segera datang? Itu urusan saya di rumah. Saya mau ngopi, mau ngerokok, nonton TV. Kenapa kamu berisik? Amin. Itu di kupingnya orang yang memang tidak sadar. Tapi Mas Amin punya dalil toh. Buka dalam surat Al-Mu'min. Bismillah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Gitu. Siapakah orang yang paling baik ucapannya? Waman utawi sopo ahsanu kang luwih bagus sapa man apa kaulan ucapane, omongan apa yang paling bagus? Di antaranya adalah mimman manusia da'a ilallah, yang mengajak ke jalan Allah. Lah kan ngajak, ayo ngaji tiap malam minggu. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Orang saya di depan kok di tengah-tengah loh. Masa di pinggir kita kan gak enak. Ada di pinggir kita kan gak enak. Iya kan? Untuk bercanda itu filosofi. Karena tengah nggak harus di tengah. Loh, artinya ngajak itu ya dakwah. Haji Junaidi mengiyakan namanya dakwah. Sok atuh sahabai anu ngumumkan, mau Mas Amin sok mangga, oh Mas Andi ge sok mangga, atuh hade bae. Yang penting ada pengumuman. Tapi di telinga orang yang nggak mampu untuk ibrah, ngambil pelajaran, itu urusan gua. Berisik. Udah nggak usah diumumin. Nanti juga yang ngaji juga berangkat ngaji. Kalau hanya ngopi saya bisa beli di rumah. Oh, ngopi paling 2.000. Namanya nggak suka ya begitu. Ya itulah kehidupan. Nah, maka kembali ini pelajaran saja, karena sebelah sudah adzan kita harus makan kue. Pelajaran yang kita ambil, sudah banyak sekali iktibar kematian, hanya tinggal nunggu waktunya, tidak karena tua atau tidak karena muda. Nek wis wayahe yo mati. Maka supaya kita selamat dunia akhirat, bekal kematian iman dan amal soleh. Seperti inilah harus istiqomah.